Banyak banget file baksos itu sampai penuh bergiga-giga ya guys. Satu kegiatan aja belum selesai semua diupload udah bikin kegiatan lagi. Jadi data-data atau dokumentasi video-video, kita kan mainnya video semua ya. Itu banyak yang belum ke-upload. Sedangkan ini udah banyak banget filenya yang kesimpan, jadi aku nggak punya apa ya, cukup storage untuk bikin video terus baru diupload. Jadi lebih baik aku pakai live aja. Alhamdulillah ada TikTok ya, jadi lebih lebih apa lebih praktis aja gitu buat aku. Nih kalian contoh aja lihat ya, satu folder baksos ini dari berbagai kegiatan aku di berbagai tempat ya. Jadi baksos Katisha tuh baksos skala kecil, baksos aku dan teman-teman aku. Tapi alhamdulillahnya kita tuh bener-bener menolong orang-orang yang memang membutuhkan di tempat-tempat yang, nah ini dia, tidak pernah ada bantuan dari lembaga lain gitu loh. Entah dari lembaga zakat, yayasan apa, nggak pernah ada. Jadi kita adalah perintis ya atau pionir untuk membantu orang-orang yang memang di desa-desa yang belum tersentuh oleh lembaga zakat yang lain. Dan kita tuh juga bukan lembaga zakat, kita tuh adalah baksos pribadi ya, bakti sosial pribadi. Jadi aku tuh sama teman-teman kita bersatu padu mengumpulkan dana. Nah dana itulah yang aku salurkan. Nah sayangnya di baksos Katisha itu karena teman-teman tuh nggak ada yang bisa turun langsung ya, jarang banget yang bisa turun langsung. Jadi mereka tuh cuma donatur aja. Nah yang turun langsung ke lapangan, yang belusukan, yang jalan kaki berjam-jam, kehausan, kepanasan, kena macet dan segala macam, itu yang ngadepin mereka semua di desa-desa yang kita bantu ini tuh aku. Nah inilah sebenarnya aku pengen banget kalau ada teman-teman yang sejiwa, sevisi, semisi yang bisa barengan sama aku. Nah jadi di baksos kita ini tuh sebenarnya banyak banget yang mesti kita bantuin. Misalnya ya di baksos Katisha itu ada, kita tuh butuh dokter misalnya. Nah, ada nggak dokter yang mau periksain nenek-nenek gitu, yang lansia-lansia, yang susah-susah di desa-desa ini. Nah itu belum ketemu ya guys. Atau misalnya orang hukum yang ngerti tentang bagaimana misalnya suami yang melakukan KDRT bisa diproses secara hukum. Nah itu belum ada juga. Jadi ini sebenarnya bisa melibatkan banyak lini gitu ya, banyak lini, nggak cuma sosialnya tapi juga dari segi misalnya ekonominya. Ada nggak orang yang bisa bantuin kita untuk memberikan penjelasan bagaimana misalnya mengatur keuangan, atau misalnya seorang ahli gizi bisa nggak kita ajak untuk gabung sama kita untuk nerangin ke orang-orang ini, penerima-penerima ini, bagaimana misalnya mengatur keuangan dan memberikan keluarga gizi yang baik. Nah itu juga belum ada ya di kita itu. Nah ini siapa tahu dengan adanya baksos Katisha di TikTok ini, lebih banyak orang-orang yang bisa melihat kegiatan kita, dan kita tuh benar-benar terbuka buat siapa aja yang mau ikutan bantuin selama tidak ada agenda tersembunyi gitu ya, yang emang benar-benar tulus ikhlas membantu. Bukan misalnya dia mau nyalek terus dia ikutan baksos kita, atau misalnya dia mau ikutan baksos kita cuma karena pengen dapetin SPJ dari kantornya. Nah itu aku sebel deh sama yang kayak gitu ya. Nah balik lagi ke niat ya guys. Kita ngomongin niat nih, dalam Islam itu niat itu sangat penting ternyata. Ada ayat, aku lupa lagi ayat berapa ya, aku tuh nggak pernah hafal kalau ayat-ayat tuh nomor-nomor berapa, cuma isinya aku ingat. Jadi Allah itu berfirman tuh begini, kurang lebih lah ya dengan pengertian aku ini, singkat-singkatnya aku, tapi intinya seperti inilah. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya itu tergantung pada niat kita. Jadi kalau Allah tuh pencemburu kan sebenarnya. Jadi Allah bilang gini, kalau kamu ngerjain sesuatu nggak diniatin buat aku, maka ya nggak dapet buat aku, bukan ditujukan ke aku gitu. Jadi kuranglah pahala kita ya. Jadi kalau misalnya gini nih, ada orang misalnya dia masuk Islam. Nah masuk Islamnya dia tuh bukan karena Allah, tapi karena dia mau nikah, karena suaminya atau istrinya yang masuk Islam. Nah jadi dia dapat imbalannya itu atau dapat balasannya itu tergantung niatnya. Jadi niatnya untuk pasangannya ya ke situ akhirnya. Jadi kata Allah bukan buat aku. Nah kurang lebih seperti itu. Nah termasuk kalau kita lagi bikin kegiatan kayak gini guys, kita tuh harus benar-benar
istilah aku tuh ngelurusin niat banget bahwa ini tuh emang buat Allah, urusannya sama Allah gitu, bukan urusannya karena pengen cari nama, urusannya pengen nyalek, atau urusannya ada kepentingan lain. Enggak, jangan rugi, karena kata Allah apa yang kamu lakukan itu sesuai niatmu. Misalnya kamu bikin bakso niatnya buat duit, ya berarti duit itulah yang kamu dapetin gitu. Atau misalnya kamu mau nyalek karena kamu pengen terpilih jadi caleg, ya niatnya untuk itu, ya dapatnya itu aja kata Allah. Tapi kalau diniatkan untuk Allah, maka dicatat sama Allah sebagai amal pahala. Jadi menambah catatan buku kanan kita. Jadi nanti tuh ya di masa akhirat itu ada ada 2 buku ya, ada 2 buku, kita tuh masing-masing punya 2 buku, kayak semacam raport lah gitu loh guys. Jadi rapotnya ada yang disebut dengan buku kanan. Hai semuanya, terima kasih ya udah joining live aku ini. Dadakan aku lagi dapat ide aja. Jadi guys, buku kanan berisi semua kebaikan kita, semua hal-hal baik tentang kita itu isinya di buku kanan. Dan di buku kiri itu adalah semua keburukan kita. Tentu sebagai manusia kita tuh kan gak ada yang murni buku kanannya semua kan, pasti ada aja buku kirinya. Tapi setidak-tidaknya ketika kita sudah tahu ilmu ini, maka apapun yang kita lakukan niatkan demi Allah. Nah, termasuk pengertian seperti ini. Kalau kita bilang, oh bekerja itu adalah ibadah, betul, kalau kita bekerja itu diniatkan untuk ridhonya Allah. Tapi kalau kita bekerja misalnya pengen duitnya, ya kan, berarti kita cuma dapatnya itu aja. Jadi rugi guys, jadi rugi. Jadi sekarang apapun yang kita kerjakan, dalam hati bilangin, saya niatkan ini untuk dapetin ridho Allah. Semoga Allah mencatatnya sebagai buku kanan aku. Nah kayak gitu. Jadi ketika aku berbaksos juga guys ya, aku tuh sering ya, kita pernah tuh punya pengalaman baksos di Garut, di desa Lewi Goong ya, tempatnya Teh Erna, orang lokal di sana. Itu dapat rekomendasi dari salah satu pengurus panti asuhan di Garut. Katanya coba Neng Nunun bantuin yang area sana, kemarin katanya dia kebakaran, jadi dia butuh apa gitu. Ya udah kita datanglah ke sana gitu ya. Waktu pertama kali kita kenal sama Kang Dodi tuh, Kang Dodi tuh ngomong gini, Ari teteh pengen nyalek cenah gitu, caleg dari partai mana? Gitu. Jadi dikiranya kalau orang baksos itu semua pada pengen jadi caleg, padahal enggak, emang seneng aja baksos. Bagi aku baksos ini adalah sebuah kegiatan yang semacam kayak hobi ya, jadinya kayak hobi gitu loh guys. Jadi bukan karena tujuan nyalek, saya nggak mencalonkan diri sama sekali ya, saya emang benar-benar seneng aja nolongin orang. Kebahagiaan saya adalah ketika saya melihat orang yang memang benar-benar miskin, yang benar-benar kurang mampu, yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan saya, mendapatkan bantuan saya walaupun cuma sedikit gitu ya, tapi dia tuh bisa bahagia di hari itu gara-gara saya. Nah itu saya tuh ngerasa udah pang bahagia gitu loh. Jadi paling bahagianya saya di situ gitu loh. Ketika saya yang selama ini cuma taunya ngebagi zakat ke badan-badan zakat, tapi ternyata uang saya nggak tahu kemana gitu ya, tidak pernah melihat laporan keuangannya, tidak pernah tahu kegiatan mereka apa, duit saya dikemanin nggak tahu. Jadi ketika saya memutuskan untuk membuat sendiri baksos, bukan pengen bikin baksos waktu itu, emang pengen nyalurin zakat saya aja ke tempat yang memang pas gitu ya, tepat sasaran. Jadi mustahik yang kategorinya fakir, miskin, duafa. Nah saya merasa ketika saya melakukan itu kegiatan sosial saya ini mengalami yang namanya metamorfosis ya. Metamorfosis tahu kan, kayak misalnya dari kepompong, dari ulet kepompong jadi kupu-kupu. Nah seperti itu deh teman-teman. Jadi yang awalnya tadinya gara-gara marah saya tuh sama salah satu pengelola zakat di Indonesia ya, di Bandung tepatnya, saya tuh marah gitu loh, kok begini cara mereka gitu. Akhirnya saya mutusnya tahu gini mendingan saya bikin sendiri aja, saya bagiin sendiri aja lah gitu. Akhirnya ya udah coba-cobalah bikin sendiri, bagi-bagi sana bagi-bagi sini. Awalnya bagi-bagi random ya guys, benar-benar siapa misalnya yang ketemu di jalan, tukang dagang asongan bagi, tukang bersihin mobil di tempat pencucian mobil saya kasih gitu ya. Awalnya begitu loh guys. Awal itu 2011 saya mulai sebelum-sebelumnya udah ke panti asuhan, tapi saya kecewa ya di panti-panti asuhan itu. Saya kecewanya gini, mereka ternyata pengennya duit aja. Ketika kita mau ngasih misalnya susu itu, mereka
kayak manyun-manyun gitu loh. Bahkan sampai si pengurusnya tuh ngomong, "Bu, lebih baik kasih duit aja," gitu. Terus aja jadi tanda tanya besar di kepala saya. Kenapa orang ini sangat mikirnya duit, padahal kan orang bisa ngasih kebaikan atau pertolongan itu dengan bentuk yang bukan cuman duit. Misalnya saya bilang waktu itu, saya bisa loh ngajarin bahasa Inggris buat anak-anak di panti asuhan ini. Itu ditolak guys, mentah-mentah. Bayangin coba ya, orang lain mau bayar-bayar saya, itu saya mau kasih gratis ke anak panti asuhan di Bandung ya. Salah satu panti asuhan yang sangat ngetop di Bandung itu, saya datang ke situ, saya bilang, "Teh, saya punya kemampuan bahasa Inggris, mau nggak?" Nggak mau. Dia bilang, "Udah Bu, kasih duitnya aja." Oh, saya kasih susu, dia manyun-manyun. Saya kasih susu berapa kilo waktu itu ya, susu bubuk Denko berkilo-kilo. Nah, akhirnya saya ambil kesimpulan, kok kayak gini ya. Padahal bahasa Inggris kan penting ya buat kemajuan anak-anak. Anak-anak kita kalaupun pinter, kalau nggak bisa bahasa Inggris tuh nggak kemana-mana guys hidupnya gitu loh. Ini tuh fakta di lapangan ya gitu. Kamu mau sekolah lagi harus ada tes TOEFL. Kamu mau S2 ada tes TOEFL. Kamu mau naik jabatan tes TOEFL. Kamu mau melamar kerja ada tes bahasa Inggris, wawancara. Jadi semua selalu dihantui oleh bahasa Inggris. Nah, ditolak loh sama pengurus ini. Ini kisah nyata semua. Demi Allah, aku bersumpah hari ini apa yang aku ceritain semua ini adalah kisah nyata aku. Dan awalnya tuh aku marah ya, gara-gara gini ceritanya. Jadi ada tetangga aku, dia tuh kerja di sebuah lembaga zakat ya. Dan lembaga ini salah satu lembaga yang aku sering kasihin zakat aku ke situ gitu. Dulu saat aku masih aktif cari duit gitu, harus ada keluarin zakat. Nah, itu aku, dan emang menurut aku ada keajaibannya tentang zakat ini. Makanya aku mau ada duit ini mau enggak, aku kasih zakat aja gitu. Nah, ternyata guys, kan programnya tuh ada program makanan nih si lembaga ini tuh. Itu tetangga aku tuh ngebagiin ke semua, satu blok itu dibagiin semua ke kita-kita, dikasihlah 2 kaleng gitu ya. Aku bilang, aku nggak layak loh dapet ini, kenapa aku dikasih? Aku kan nggak termasuk orang yang harus dikasih gitu. Ternyata itu adalah money politics. Jadi si lembaga ini mengusung satu partai. Nah, waktu itu lagi pemilu, jadi ada caleg dari partai itu yang benar-benar lagi dijagoin sama si partai ini dan lembaga ini, lembaga zakat ini ya. Jadi tetangga saya itu ngebagi-bagiin makanan yang diproduksi, apa yang menjadi program dari lembaga itu, dibagi-bagiin ke kita semua, satu komplek itu, banyak saksinya ya, satu komplek dibagiin semua. Bari kitanya tuh bingung kenapa kita dikasih, ternyata ada pesan sponsor guys di balik itu. Apa coba, si pembaginya itu yang ngebagi-bagi itu ngomong ini, "Nanti Tante Nunun pilih ya si ibu ini dari partai nyonyos misalnya," kayak gitu. Hah? Aku orang politik guys, aku kuliah politik ya, S1 aku kan di FISIP ya. Aku bilang ini nggak bener nih yang kayak gini gitu kan, nggak bener guys. Duit kita, zakat kita dikasih ke satu lembaga zakat. Nah, sama lembaga zakat ini dibagi-bagiin melalui tetangga saya yang pegawai dia, disuruhlah kita tuh nerima paketan yang sebenarnya untuk orang-orang miskin itu, dikasihin ke kita, ke satu RT, dengan catatan bahwa kita harus memilih si ibu Anu dari partai yang mereka dukung. Menurut kalian ini praktek yang geleh gak sih gitu? Geleh banget kalau bagi aku. Nah, tapi aku protes tuh, gak bisa loh, ini program dari Anu kan, aku bilang ini buat orang-orang yang susah-susah di daerah remote ya, daerah terpencil kan. Saya tahu banget kenapa, karena saya kan salah satu donaturnya. Dia nggak bisa ngomong lagi, tetangga saya tuh udah gelagapan, dia bilang, udahlah Tante Nun, terima aja. Saya bilang ini dosa loh kalau saya terima. Tapi akhirnya kan dipaksa-paksa, saya juga penasaran, pengen lihat isinya kayak apa selama ini menyumbang ke badan zakat itu, tapi saya tidak pernah lihat isinya apa, kayak gimana. Saya buka lah guys, isinya tuh, aduh guys, isinya tuh paling cuma jamur 6 biji, kalau kalian mau tahu, 6 atau 7 biji gitu jamurnya. Aduh, saya sampai, oh jadi ini yang selama ini duit saya dihambur-hamburkan untuk program gak jelas kayak gini. Nah, dari situ saya marah, asli saya marah. Saya kalau marah bukan marah mencak-mencak kayak orang, gak, saya marahnya anggun. Anggunnya saya itu apa coba? Saya marah nih dengan sistem badan zakat kita. Saya bikin bakso sendiri akhirnya gitu loh. Dan alhamdulillah akhirnya beberapa temen tuh ngasihin dana zakatnya ke kita akhirnya. Kenapa? Karena mereka tuh tahu uangnya tuh buat siapa.
kondisinya kayak gimana, karena kan semua kita videoin. Jadi kalau kalian bilang cuma 100.000 aja di videoin, kalau di kita semua di videoin. Kamu juga mukanya kalau nerima uang dari kita videoin. Jadi makanya ya, kalau yang nggak mau di videoin jangan nerima dari duit kita. Kenapa? Karena kita mau transparan banget. Jadi si donatur itu harus tahu berapa pengeluaran kita, disalurkannya kemana, ke siapa yang nerima, kondisinya kayak gimana, itu jelas. Asik nggak? Asik gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak mau di video, ya jangan nerima uang dari kita. Kenapa? Karena kita harus laporin semua kita laporin guys. Buat para teman-teman yang menyumbangkan uang itu, mereka ada itu laporannya itu melalui video-video itu gitu. Nah jadi awal mulanya itu karena saya marah ya. Ternyata guys, seperti yang saya bilang tadi, itu ada metamorfosisnya. Jadi ada proses berkembang dari yang cuman bagi-bagi ya ke panti-panti. Itu saya pernah setiap minggu, saking senengnya baksos itu, saya ke panti-panti itu setiap minggu guys. Itu saksinya ada yang namanya Fitra, ada yang saksinya namanya Susi, teman saya. Nah itu mereka tuh ikut saya tuh bisa setiap minggu ya, tapi saya nggak bisa maksa kan kalau misalnya mereka mau main di hari minggu yang itu. Tapi kayak Fitra itu dia bilang saya udah kecanduan, dia bilang udah addicted. Jadi dia malah nanya, teteh kapan lagi bikin baksos, aku ikut. Nah, terus akhirnya dia ngajak temennya, akhirnya dia ngajak lagi teman-teman yang di persatuan motor dia itu. Kita baksos loh di Sumedang itu, menyantunin satu panti asuhan plus kayak semi-semi pesantren di situ yang jumlah anaknya tuh bisa nyampe 100 orang. Wow, kita sumbang berapa waktu itu? 8 karung beras ya. Banyak deh pokoknya yang kita kasih tuh. Nah dari situ, dari panti-panti asuhan, akhirnya saya berkesimpulan bahwa ternyata betul bahwa panti asuhan itu tidak ada sebenarnya gini. Panti asuhan itu diperlukan tapi bukan kondisi idealis ya. Artinya kalau selama anak itu misalnya dia terlantar, masih ada keluarganya, lebih baik dipelihara sama keluarganya. Opsi terakhir ketika benar-benar anak itu nggak punya siapa-siapa lagi yang sanggup untuk mengurus dia, maka dia dimasukkan ke panti asuhan. Tapi nah ini karena saking seringnya kita itu ke panti-panti asuhan guys, jadi aku tuh sampai tahu, ngerti nggak, sampai tahu borok-boroknya mereka, sampai tahu jahat-jahatnya mereka tuh kayak gimana. Tahu kita manipulasi yang mereka lakukan tuh ada guys gitu loh. Jadi kalau untuk urusan yang panti-panti di Bandung, insya Allah kepegang deh mana yang panti yang benar, panti yang baik, mana panti yang gimana, pokoknya tahu deh. Itu mah ada panti yang bagus tuh ada, tapi nggak idealis ya maksudnya. Tapi ada yang sangat parah gitu. Ada yang sangat parah kasusnya itu, dimana anak panti itu sebenarnya dijebak untuk tinggal di panti tersebut. Ini ada saksinya banyak ya guys yang aku ceritain ini. Jadi anak ini diambil dari daerahnya, sebuah kota di luar Jawa. Diiming-iming oleh pengurus panti ini, nanti kamu dikuliahin gratis di Bandung. Datanglah dia ke Bandung, ada di satu kota lah, sebut aja di kota S gitu ya. Nah waktu ketahuannya tuh gini guys, aku pas lebaran itu sama teman aku bikin baksos di situ. Jadi kita kasih lontong ayam, karena waktu itu Idul Fitri, jadi kita sedekahin semua anak-anak makan lontong kari ayam, opor ayam bukan kari ayam, lontong opor ayam. Terus kita bawain mainan banyak banget buat anak-anak di situ. Dan tiba-tiba saudaranya teman aku ini orang daerah anak ini gitu. Jadi satu kota lah di luar Jawa ya, arah timur lah, orang timur ini ceritanya. Mereka pas perkenalan diri, anak ini tahu bahwa ternyata saudara iparnya teman aku ini sekampung lah, sekota lah sama dia. Dan mereka akhirnya berbicara dalam bahasa daerah mereka yang kita satu kata pun gak ngerti dia ngomong apa gitu loh. Dan akhirnya kakak ini cerita ke saya bahwa anak ini nyeritain apa yang dialamin di panti itu gitu loh. Jadi anak ini ternyata dibohongin sama si bapak itu yang ngajak dia ke kota S ini ya, yang di daerah Jawa Barat ini, yang tempat kita bikin acara tuh. Dan si bapak ini pengen ngawinin dia. Nah di sini kan sebuah kekerasan kan berarti kan. Nah jadi anak-anak yang di panti asuhan itu sebenarnya sangat rentan mengalami abuse dalam bentuk
apapun. Kita udah nyaksiin, misalnya kayak tadi kita bilang itu disebutnya bisa aja sexual abuse ya, bisa juga secara uh, psikis, jadi dimaki-maki terus, dibentak-bentak terus, dikata-katain terus sama pengurus pantinya, itu ada guys, itu kita nggak bisa tutup mata, praktek seperti itu ada. Atau penyiksaan secara fisik, misalnya makanannya dikurang-kurangin atau makanannya nggak bergizi. Kita pernah ya di daerah Sumedang itu kita ke panti yang anaknya tuh cuma makan nasi sama daun singkong doang, padahal kita tuh rajin memberi donasi ke situ, entah uangnya kemana sama ibu itu gitu ya. Nah seperti itu guys. Jadi semakin aku berkecimpung di dunia persosialan kayak gini tuh, semakin aku tahu betapa dunia yang seharusnya bisa menjadi putih itu bisa menjadi hitam. Balik lagi, akhirnya kita ingat sama ayat Al-Quran itu yang kata Allah, yang Allah bilang apa yang kamu lakukan itu tergantung niatmu kemana, nah itulah yang kamu peroleh, kata Allah kan kayak gitu. Nah jadi kalau kita bekerja dalam dunia sosial pun kita kan gak ada bayaran ya nih guys, kalau di Baksos Katisha itu gak ada bayaran guys gitu loh. Jadi bagi kalian-kalian siapa-siapa yang mau bantuin kita, boleh ikut sama aku, yuk kita bareng-bareng cari amal biar buku kanan kita tebel. Tapi maaf kami tidak ada dana untuk bayar relawan. Jadi semua relawan termasuk siapapun yang ikut di Baksos kita itu gak ada yang dikasih duit guys. Misalnya misalnya kecuali misalnya kayak Pak Asep ya, dia bantuin kita nyetirin pakai mobil dia, ya kita ganti bensin kayak gitu. Dan itu pun Pak Asep nggak pernah minta bayaran dia sebagai driver, nggak pernah. Jadi dia cuma nolongin aja, padahal dia tuh kondisinya orang pasar yang belum tidur dari tengah malam, pagi-pagi sudah nemenin saya misalnya Baksos ke Sumedang, dia udah ikut 2 kali ya guys. Itu kita cuma ganti bensin aja. Dia nggak apa ya, kayak nggak mau gitu kalau misalnya bayar sopir nggak. Kita nunggu kalau nggak Pak Asep aku yang nyetir gitu, karena kita nggak punya kita nggak mau ngebudgetin untuk bayar sopir. Jadi kalau siapa yang mau jadi sopir kita, ya sopir aja, nggak ada bayarannya di kita. Karena semua dana itu benar-benar untuk penerima. Hampir 95% semua dana kalian tidak ada potongan, dan 5%-nya itu untuk operasional. Misalnya kayak bayar bensin, kita sekarang nerapin untuk ganti bensin. Kalau dulu guys, dulu nih cerita, dulu waktu sebelum aku dibantu sama teman-teman bareng-barengan, semua bensin itu aku sendiri, udah mobilnya aku sendiri, bensinnya aku sendiri, udah gitu kalau ngajak temen kayak misalnya teman-teman ikut, aku yang beliin makan siangnya tuh duit pribadi semua. Nah kalau sekarang kan udah banyak nih, ada beberapa teman-teman yang kalau ngasih donasi lumayan, nah itu setelah kita hitung-hitung, oh kayaknya cukup nih buat ngeganti bensin, baru kita ganti bensin. Cuma ganti bensin aja. Kadang misalnya pokoknya Baksos Katisha itu adalah baksos yang sangat minim pengeluarannya. Jadi sangat efisien ya guys. Jadi benar-benar hampir 95, mungkin hampir 98% ya. 98% semua dana yang kita terima kita salurkan lagi untuk orang-orang. Jadi bukan dipakai untuk pengurus, enggak ada. Kita enggak ada. Kalau tempat lain ada yang potongan ya sampai berapa? 20% ya. Kalau di kita nggak ada potong-potongan guys, kita nggak ada, semua kita pakai untuk baksos semua. Jadi ya seperti itu. Kalau misalnya ada yang nanya ke saya, teteh aku mau ikut dong baksosnya, tapi dibayar berapa? Tidak ada bayarannya gitu. Dan sebagai pengurus baksos kita tidak memotong 20%, tidak. Semua misalnya kalian ngasih duit 100.000, ya 100.000 kita kasihin semua. Kita kasihin semua ke orang yang kita bantuin. Misalnya kalian ngasih 1 juta, ya 1 juta kita salurin semua. Makanya asik gak tuh? Asik Baksos Katisha gitu. Nah dengan sistem seperti ini kita juga menerapkan transparansi ya guys. Transparansinya tuh gimana? Semua boleh lihat rekening Baksos, semua boleh lihat video. Jadi semua uang dikasihin ke siapa itu ada videonya. Jadi gak ada rekayasa sama sekali.
Jadi kalau orang lain kan cuman kata-kata ya, misalnya sudah diberikan 100 nasi bungkus, tapi nggak tahu, fotonya nggak ada, kegiatannya nggak tahu di mana, orang yang nerimanya siapa, nggak ada videonya. Jangan percaya guys sama baksos-baksos kayak gitu, tuh bohong yang kayak gitu tuh. Itu tuh duitnya bisa masuk kantong sendiri tuh ke pengurusnya. Nah kalau kita nggak, justru kalau aku barusan nih tadi pagi ada temen aku, Debbie namanya. Debbie ngeliat tuh postingan status aku yang aku ke rumah ibu entar, ke nenek entar yang susah banget tuh rumahnya, yang rumahnya pakai apa, bambu-bambu gitu. Dia tergerak, dia kan pinter masak tuh temenku tuh. Dia manggil aku tante. Tante Nunun, aku mau nyumbang makanan kalau tante Nunun pas mau ke Baksos, boleh nggak? Ya boleh aja. Aku bilang jangan nyumbang aja, ikut guys. Kenapa? Karena aku tuh transparan, jadi apa yang mau aku tutupin semua orang boleh ikut. Malah aku seneng kalau ada yang ikut, jadi aku ada temennya kan, nggak sendiri banget belusukan kemana-mana gitu. Kalian bisa lihat di postingan aku ngelewatin sawah, ngelewatin kebun singkong, ngelewatin tanjakan turunan, aduh capek banget ya. Jadi biar temen aku ngerasain capeknya aku gitu loh. Di lain pihak selain bisa ngeliat sendiri bahwa bener loh kita nyalurinnya ke orang-orang yang susah ini. Nah seperti itu, aku pengen kayak ngebuka mata mereka juga gitu. Nah kayak gitu, tapi ya kita nggak bisa maksa karena kan temen juga kan punya urusan sendiri. Mereka mungkin nggak punya waktu, satu-satunya waktu mereka libur pengennya sama keluarga kan. Nggak semua orang seperti aku yang punya keleluasaan time freedom gitu istilahnya gitu kan, seperti itu. Nah jadi kalau bagi teman-teman yang mau ikutan baksos aku mau tuh bikin lagi abis puasa ya, aku mau bikin lagi baksos, bergerak lagi. Nah ini kalau mau ikut hayo, kalian bisa aja nemenin aku, terus misalnya bantu ngangkutin barang, karena kan kita suka kasih baju-baju itu kadang sampai berapa karung, berapa dus, 4 dus gitu ya. Nah itu perlu orang yang buat ngebantuin. Kadang-kadang kita minta anak-anak lokal, pemuda-pemuda di desa itu aja, tolong bantuin dong bawa ini karena nggak ada orang, aku sendirian. Kayak kemarin waktu aku yang ke program domba itu yang di Sumedang yang kalian heboh banget tuh, sampai meledak tuh TikTok kita, yang nonton tuh sampai 1 juta, hampir 2 juta orang ya itu. Saya juga nggak nyangka ternyata video sederhana iseng aja masukin ke TikTok itu bisa ditonton sama kalian dan heboh banget. Kalian komentar sampai berapa banyak itu komentar, sampai nggak bisa jawab satu-satu ya karena tanganku cuma 2 ya guys, sedangkan kerjaan aku banyak, aku juga bekerja dan aku juga banyak video-video lain yang harus aku upload. Jadi kadang harus nguploadnya tuh sampai di YouTube juga, di Facebook juga, di TikTok juga, di Instagram juga. Aduh capek aku. Sebenarnya aku pengen fokusin di ini aja, di YouTube sama di TikTok aja. Capek di Instagram tuh lambat sekali ya. Maaf ya Instagram, aku jadi ngejelekin kamu. Aku lebih senang di TikTok. Ternyata TikTok cepet banget, seret, langsung upload, seret. Jadi cepet kerja aku gitu di TikTok. Padahal ini kita baru. Baksos Katisha udah mulai aktif itu dari 2011, tapi masih pribadi waktu itu. Nah, kalian tahu nggak apa yang aku alami? Nah, ini sebagai cerita yang mungkin bisa menginspirasi kalian ya. Intinya kalau mau ngerjain apa-apa tuh jangan mudah nyerah. Jadi kalian tahu nggak berapa lama aku bikin bakso sendiri, muter sana muter sini, ke panti sana ke panti sini, ke pesantren sana pesantren sini, itu bisa heboh sendiri dan itu pakai duit sendiri. Itu 2011 sampai 2017. Jadi kalian hitung berapa? 2011 sampai 2007, 6 tahun sendirian guys. Nggak ada tuh temen aku yang tergerak untuk misalnya nitip kayak duit 100.000, 200.000. Ada sih beberapa, tapi itu sangat occasional gitu ya. Nah tapi itu boleh dibilang pakai hampir semuanya tuh pakai duit pribadi selama 6 tahun itu sendirian ya. Sampai pas 2017 aku ketemu Teh Susi, bukan Susi ya, tapi Teh Susi ngajak aku ketemu untuk urusan beras untuk pesantren itu loh. Nah dari situ akhirnya dia bilang, aku mau dong lu ikutan sama kamu. Nah waktu itu kita cuma berdua, Teh Susi sama aku berdua, itu cuma bisa ngasih apa ini guys, ya udahlah ini ya. Nah jadi cuman bisa ngasih apa untuk berapa orang ya, untuk 4 orang aja waktu itu.
kita kasih beras itu cuma cukup buat 4 orang pemulung ya. Udah 4 orang pemulung itu aja tiap bulan, tapi kita tuh rutin ya, tiap bulan dia datang ke rumah ngambil, tiap datang ambil. Nah sudah begitu aja. Kemudian ada temen yang mau nyumbang buku dong untuk perpustakaan gratis, kasih tuh, kirim dari Bogor, namanya Yatun. Banyak tuh Yatun ngasih buku-buku kita. Nah itu kita pakai untuk ke panti-panti itu ngajarin anak-anak membaca, karakter, akhlak segala macam kayak gitu-gitu. Jadi baksosnya nggak selalu harus berkaitan dengan uang ya. Memang lebih bagus kalau ada uangnya, tapi kalau nggak ada uang pun kalian masih bisa kok berbuat baik tanpa dengan maksudnya jangan terkendala sama dana. Kalau mau berbuat baik aja. Apa yang bisa kalian bantu, ngumpulin buku-buku sama teman-teman, terus datangin anak-anak, misalnya ajarin anak-anak baca, ajarin anak-anak berkarakter baik, itu udah pahala juga. Nah di 2017 akhirnya teman aku satu, jadi kan tadi Teh Susi ya, kemudian Mila ikutan karena dia sering banget di ngelihat Facebook aku tuh penuh dengan kegiatan sosial aku. Nah bayangin 6 tahun, bayangin kalian sendirian ya, tapi terus aja gigih gitu. Kenapa? Karena urusannya kan bukan sama manusia, aku itu urusan aku sama Allah kan. Jadi balik lagi, kalau ngarepin manusia kan capek ya kan, mending bikin aja sendiri. Ya udah akhirnya temanku ikut, Mila ikut. Nah dia nyumbang, waktu itu sempet nyumbang berapa lama, abis itu nggak lagi karena dia nggak dapat, udah berhenti kerja, terus dia berhenti gitu jadi donatur. Teh Susi juga berhenti jadi donatur. Apakah aku berhenti? Enggak guys, aku tetap jalanin baksos ini walaupun tidak ada donatur sama sekali. Sampai akhirnya bermunculan lah donatur baru ya dari teman-teman yang lain. Nah itulah, jadi Allah itu ketika kita mau berbuat baik untuk makhluknya, dia akan menggerakkan bumi dan langit. Nah ini aku udah ngalamin ya, ketika teman aku 2 ini udahan, tiba-tiba teman aku, mantan murid aku nyumbang 1-2, udah gitu dia ngeliat programnya bagus, dia cerita lagi ke temennya, ke sahabatnya jadi sahabat aku juga kayak gitu. Akhirnya guys, ini semua nih, ini yang perlu kalian tahu ya, Baksos Katisha di backup oleh donatur, oleh teman-teman baik saya, nggak ada yang lain, nggak dari pemerintah, nggak dari badan zakat boro-boro gitu ya, boro-boro ya guys. Jadi ini semua dari pribadi kita, nggak bisa ngandelin siapapun, kita nggak bisa minta juga ke badan-badan zakat, kadang mereka nggak mau ngasih juga gitu ya. Jadi ya sudah, akhirnya bikin program sendiri dengan dana sendiri. Alhamdulillah so far sudah banyak banget desa-desa yang udah kita blusukin, udah mungkin lebih dari 2.000 orang yang udah kita bantu dengan dana yang kurang lebih sekitar, mungkin udah di atas, kalau di total ya semua dari awal kita sampai akhir ini kita udah ngeluarin mungkin udah mau nyampe di atas 150 juta lebih ya, 150 juta lebih kayaknya yang kita udah salurin gitu. Nah jadi ini adalah baksos yang dianggap remeh sama orang, apa sih lo cuma baksos kecil gitu, hai tapi saya baksos kecil, tapi saya nolongin emak Tarsih loh di desa pemulihan gitu, sedangkan Anda dari badan besar kemana? Nah jadi kalau soal berbuat baik, ingat sabda Rasulullah ya. Rasulullah menganjurkan kita, coba bersedekahlah ya dengan yang terbaik, satu, dan rutin. Jadi Rasulullah tidak menyuruh kita berbaksos untuk berbagi yang banyak, enggak, sedikit tapi rutin. Yang penting tuh rutin, istiqomah dijalaninnya. Dan aku merasa ini baksos aku sudah mengikuti itu gitu loh. Karena walaupun kita cuma sedikit, tapi kita rutin jalanin terus. Dan satu desa, ini catatan sebagai catatannya. Tadi tuh aku merekap tuh desa-desa mana aja yang pernah aku kunjungin gitu ya. Saking banyaknya udah lupa guys nama desa-desanya juga ya gitu loh. Tapi yang uniknya lagi, misalnya gini, di Garut misalnya, kita nggak cuma satu desa. Di Ujung Berung kita nggak cuma satu desa. Di Ujung Berung tuh ada 2 desa yang kita bikinin baksos. Dan sekalinya kita baksos, misalnya kayak di Sumedang, itu bisa 4 kali. Nah di Rancalame guys, Rancalame arah Majalaya ya, itu bisa hampir setiap bulan kita bagi-bagi itu selama kurang lebih 1,5 tahunan ya. Kita bagi di situ setiap bulan, kita kasih beras 5 kilo semua
penerima kita di sana, ditambah lagi dengan kalau kita ngasih uang lagi atau ngasih baju lagi, ngasih hewan kurban sampai 6 waktu itu di satu desa itu gitu loh. Jadi alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi itu adalah kita ngeliat persentasenya. Kita persentasenya itu bahwa persentase di Baksos Katisha itu semua uang donasi itu hampir 100% masuk semua ke penerima. Nah, persentase inilah yang kita sering lupakan. Jadi misalnya gini, orang lain punya dana 100 juta, tapi ternyata yang disalurkan mungkin cuma 70 juta, berarti 30% terbuang. Nggak tahu kemana tuh 30%-nya. Nah, kalau di Baksos Katisha itu misalnya 100 juta, boleh dibilang kita benar-benar 99 juta buat penerima, ya, yang 1 jutanya buat operasional, itu termasuk juga bagian dari baksos. Jadi hampir 100% kita semua untuk baksos kita, nggak ada ngambil potongan apapun buat pengurus dan lain sebagainya gitu loh. Jadi emang bener-bener hanya buat biaya operasional gitu loh, seperti itu. Nah, jadi persentase kita tuh hampir 99,9%. Kalau mau bilang 100 nggak enak ya, bilang aja 99,9% itu untuk penerima semua. Nah, badan-badan lain atau baksos-baksos lain belum tentu setinggi itu. Nah, ini bisa kalian banding-bandingkan ya. Kalau kalian mau menyumbangkan zakat atau sedekah, coba tanya berapa persen gitu. Ada satu lembaga yang memang udah terang-terangan motong 25%. Ya, itu lebih baik dia ngomong langsung terbuka di depan ya, daripada nanti taunya yang disalurkan cuma 50%, ya kan malu-maluin kan yang kayak gitu. Nah, kalau di kita boleh dibilang 100%. Nggak boleh bilang 100% sebenarnya. 99,99999%. Dan satu lagi uniknya di Baksos Katisha itu, seperti aku pengurus ya. Aku pengurus, aku CEO-nya, aku pendiri juga, dan aku promotornya. Aku tuh donatur juga guys, gitu loh. Dimana orang lain bikin baksos, pengurusnya tuh nggak ada yang jadi donatur. Kalau di kita tuh aku donatur nomor 1 gitu loh. Untuk menghidupkan baksos ini aku yang paling duluan maju gitu loh istilahnya. Kalau ada serangan musuh tuh aku dulu komandannya gitu loh. Nah, seperti itulah guys. Jadi tidak ada kita ngambil, oh enak ya teh punya bakso sendiri dipotong dapat potongan 20%. Aku malah bingung dulu waktu pertama kali ada yang nanya gitu, aku bingung 20% teh buat apa gitu ya, saking polosnya dulu tuh ya, nggak ngerti. Setelah aku pelajari, oh maksudnya ke situ, aku bilang nggak ada, kita nggak ngambil sama sekali. Dan itu bisa dibuktikan secara dunia akhirat, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bahkan sekarang ini aku tuh udah pengen pensiun sebenarnya guys. Aku tuh udah punya kondisi tulang belakang yang dengan saraf yang rusak ya. Jadi aku tuh tidak bisa capek sebenarnya. Posisi aku, badan aku tuh udah invalid ya sebenarnya, di kategori kesehatan disebutnya invalid oleh dokter aku. Nah, aku tuh sebenarnya tahun 2017 itu aku sempat lumpuh ya. Kaki aku tuh sempat lumpuh. Kemudian aku sibuk banget bantuin orang di zaman Covid, aku kecapean, aku lumpuh lagi 2 kali. 2 kali aku lumpuh ya, guys. Nah, jadi aku sempat bilang ke teman-teman aku mau pensiun aja. Aku bilang, "Sok, siapa yang mau ngegantiin aku kasih tahu caranya, aku ajarin. Ini uangnya." Aku bilang, "Nggak ada yang mau." Apa coba, semua kompak bilang nggak apa-apa, kita tungguin sampai sembuh, kita tungguin sampai sehat lagi, malah nggak usah baksos dulu deh, tungguin sehat dulu, urusin diri sendiri dulu, akunya harus sehat dulu, kata teman-teman. Baik-baik banget kan temen aku. Jadi aku ditungguin guys, aku sempet vakum, mana aku lagi S2 juga waktu itu. Jadi sempet vakum, tapi akhirnya nggak bisa vakum ya guys, namanya orang udah panggilan jiwa itu nggak bisa vakum. Ketika udah sehat lagi, ketika sudah ada tenaga lagi, gaspol lagi. Dan itu gaspolnya justru di titik yang paling tingginya dalam sejarah Baksos Katisha. Di zaman Covid itu kita ngebantu dalam sebulan itu sampai 250 orang. Guys, bayangin 250 orang kita bagi. Beras itu udah berkarung-karung sampai jebol mobil aku itu, sampai masuk got pernah kayak gitu. Ya, seperti itulah ceritanya. Jadi justru di saat Covid itu teman-teman mengkhawatirkan aku turun ke lapangan, dan aku tuh sering nggak pakai masker ya guys. karena percuma menurut aku pakai masker, karena aku sering dipelukin, jadi tempat tangisan mereka, bahu aku itu. Jadi menurut aku percuma deh aku pakai masker juga ya. Tapi aku pakai masker karena aku dikirimin masker sampai berlusin-lusin sama temenku Koko.
koko koko eh, Koko tuh ngirimin, jadi Koko ini teman aku orang Chinese ya, Cindo baik hati dia mah. Dia kirim dong, pas dikirim digojekin apa coba? Sarung tangan, masker. Ya Allah, saat lagi genting-gentingnya Covid itu, dia bilang, "Kamu harus jaga diri kamu. Kamu harus pakai ini ya kalau kamu lagi turun ke lapangan." Jadi aku pakai lah guys ya, itu si maskernya Koko itu sama sarung tangan itu, tapi nggak betah pada saat di kejadian di lapangan itu lepas semua ya. Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya, kenapa di saat orang lagi COVID lagi merajalela kayak gitu, aku malah turun dan aku bertemu dengan ratusan orang untuk bantu mereka. Aku nggak kena COVID guys, alhamdulillahnya. Karena kata teman-teman, kamu tuh dijagain malaikat. Jadi bayangin guys, kalau kalau inget ini tuh terharu ya. Ketika orang lain takut gitu ya ketemu orang lain, aku tuh harus turun ke lapangan bantuin orang-orang yang udah nggak bisa makan ya, yang berasnya udah nggak ada, yang udah nangis, yang sakit, yang megap-megap segala macam. Itu tuh turun ke lapangan bantuin sampai sampai ratusan orang ngantri baksos kita, itu mengharukan banget guys buat bagi aku. Dan aku turun sendirian guys, sendiri, aku sendiri, bener-bener sendiri. Alhamdulillah nggak kena COVID, walaupun sering banget baksos itu berapa kali dalam sebulan pasti sekali baksos turun ke lapangan kayak gitu tuh. Alhamdulillah dijagain malaikat guys, nggak kena COVID sama sekali gitu loh. Segitu banyak ketemu orangnya, alhamdulillah gitu ya. Begitulah cerita baksos aku, seru banget sih, banyak banget sih hal-hal yang sebenarnya menurut aku lucu juga sih kalau aku ceritain gitu ya. Tapi untuk sekarang cukup dulu ya cerita aku ya guys, karena aku mau ngerjain yang lain lagi. Aku banyak banget gawean aku. Em, Intinya sih aku bersyukur, alhamdulillah Allah kasih kesempatan ini, dan yang dipilihnya aku. Nggak tahu juga, mungkin Allah tahu bahwa aku yang sanggup mungkin ya. Dan dari segi hal-hal apapun gitu ya, aku walaupun apa ya istilahnya tuh, aku hanya mengupayakan yang terbaik yang aku bisa ya, walaupun itu belum tentu yang terbaik, tapi aku mengupayakan semaksimal mungkin. Dan bagi teman-teman yang udah ada di TikTok aku, alhamdulillah kalian tanda kutip menyerbu akun aku. Sampai sekarang follower aku udah 1.000 lebih. Itu benar-benar di luar dugaan aku, karena ketika aku posting di TikTok, aku posting itu hanya supaya teman-teman aku bisa lihat aja gitu loh guys, dan buat kemudahan aku untuk posting. Karena di yang lain itu kadang ada problem gitu. Kalau di TikTok ini enggak, jadi aku lebih lebih lancar untuk cepet banget untuk membuat postingan tuh di TikTok. Nah, aku tadinya tuh suruh temen tuh di TikTok tuh udah lama, cuma aku bilang apa sih TikTok, nggak ngerti aku apaan sih TikTok, taunya Facebook gitu. Maklum lah orang jadul gitu kan. Tapi sekarang guys, aku udah TikTok. Bahkan aku malah pengen tutup yang lain-lain itu, aku mau fokusin di TikTok aja. Karena cepet banget gitu loh, untuk postingnya tuh cepet, enak gitu ya. Jadi buat orang yang berkerjaan waktu seperti aku, kan nggak mungkin aku tuh bisa seharian penuh loh guys ngurusin postingan ini gitu loh. Ini bener-bener tanganku tuh sampai kram-kram ya. Jadi kalau ada yang mau bantuin aku buat posting ini, boleh deh. Satu file tuh bisa sampai 270 file satu kegiatannya. Capek banget sih emang. Tapi ya begitulah guys, aku bersyukur aja lah gitu loh. Segitu aja dulu ya teman-teman, aku mau ngerjain yang lain lagi. Terima kasih banyak udah mampir semua. Mudah-mudahan bisa ikut baksos aku suatu saat. Ayo ngeramein baksos Katisa, jangan aku sendirian aja terus gitu ya. Oke ya guys, gitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat hari baik, semoga rezeki kita melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.